Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah geometri bidang dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Evan Farhan Wahyu Puadi MPD. Perkenalkan, nama saya Resmania dengan nomor induk mahasiswa 2132230002, program studi pendidikan matematika semester 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk geometri. Ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian geometri. Yang kedua, istilah-istilah dalam geometri. Yang ketiga, bentuk undefined object. Yang keempat, bentuk defined object. Dan yang kelima, kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian geometri. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan metron yang artinya pengukuran. Geometri adalah cabang ilmu matematika yang bersangkutan dengan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Geometri juga merupakan cabang ilmu matematika yang paling tua. Yang kedua yaitu istilah dalam geometri. Ada 4 istilah dalam geometri. Yang pertama yaitu undefined object, yang kedua defined object, yang ketiga postulat atau aksioma, dan yang keempat ada teorema atau rumus. Yang ketiga, bentuk undefined object. Undefined object adalah suatu objek atau bentuk yang tidak terdefinisi atau tidak dapat didefinisikan. Contohnya, yang pertama ada titik. Titik adalah sesuatu yang tidak memiliki panjang dan lebar. Yang kedua ada garis. Garis adalah sesuatu yang memiliki panjang saja dan tidak berujung. Yang ketiga ada bidang. Bidang adalah sesuatu yang memiliki panjang dan lebar. Berikut contoh titik, garis, dan bidang. Yang keempat ada bentuk defined object. Defined object adalah suatu objek atau bentuk yang terdefinisi atau dapat didefinisikan. Contohnya, yang pertama yaitu segmen garis atau penggal garis adalah bagian dari suatu garis sedemikian sehingga menunjukkan suatu jarak. Yang kedua, sinar garis adalah separuh garis sehingga sinar memiliki 2 arah. Berikut contoh segmen garis dan sinar garis. Contoh defined object yang ketiga ada sudut. Sudut adalah pertemuan 2 sinar yang pangkalnya berimpit. Berikut adalah contoh sudut. Ada 4 contoh sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Dan yang keempat, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat pada 90 derajat. Contoh defined object yang keempat ada segitiga. Segitiga adalah gabungan 3 segmen yang ditentukan oleh 3 titik yang tidak kolinier. Berikut adalah contoh segitiga. Contoh defined object yang kelima ada segi 4. Segi 4 adalah gabungan dari 4 segmen yang ditentukan oleh 4 titik yang tiap 3 titiknya tidak kolinier.
segmen berpotongan hanya pada titik-titik ujungnya. Berikut adalah contoh gambar segi 4. Contoh define objek yang keenam yaitu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang berjarak tetap dari titik yang diketahui. Berikut contoh gambar lingkarannya. Selanjutnya yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama ada kedudukan antara titik dengan garis. Dalam kedudukan ini, dua buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Oleh karena itu, ada dua macam kedudukannya. Yang pertama, titik yang berada terletak pada garis, dan yang kedua, titik yang terletak di luar garis. Contohnya, gambar yang pertama, titik T berada di dalam garis G, dan gambar yang kedua, titik T berada di luar garis G. Kedudukan yang kedua yaitu kedudukan antara titik dengan bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Dalam kedudukan ini juga terdapat dua macam kemungkinan. Pertama, titik yang berada di dalam bidang, dan yang kedua, titik yang berada di luar bidang. Berikut adalah contohnya. Gambar yang pertama yaitu titik T berada di dalam bidang H, dan gambar yang kedua titik T berada di luar bidang H. Kedudukan yang ketiga yaitu kedudukan antara garis dengan garis. Antara satu garis dan garis lainnya juga punya kedudukan. Ada tiga macamnya. Yang pertama yaitu garis yang saling berimpit, yang kedua garis yang berpotongan, dan yang ketiga ialah garis yang bersilangan. Garis yang berpotongan itu terletak di bidang yang sama ya squad, beda dengan garis bersilangan. Garis bersilangan ini garis yang terletak di bidang yang berbeda dan enggak punya titik persekutuan. Berikut adalah contoh kedudukan garis dengan garis. Kedudukan yang keempat yaitu kedudukan antara garis dengan bidang. Garis dengan bidang juga bisa saling memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya. Sama seperti poin yang ketiga, ada tiga macam kedudukannya. Di poin ini, pertama, garis yang terletak dalam bidang, yang kedua, garis yang sejajar pada bidang, dan yang ketiga, garis yang memotong bidang. Berikut contoh gambar kedudukan antara garis dengan bidang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.